Hai 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 sahabat TV10, ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Tahukah kamu bahwa Islam menyebar di Nusantara bukan hanya lewat dakwah para ulama, tapi juga melalui peran besar kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri megah di berbagai wilayah. Mereka bukan hanya pusat kekuasaan, tapi juga pusat penyebaran ilmu, budaya, dan dakwah. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, inilah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, berdiri sekitar tahun 840 Masehi, didirikan oleh Sultan Alauddin Syah Maulana Abdul Aziz Shah, seorang keturunan Arab dari Hadramaut yang datang bersama ulama untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwah dan pernikahan dengan penduduk lokal. Perlak merupakan daerah penghasil kayu perlak, bahan baku utama pembuatan kapal yang menjadikannya pelabuhan penting bagi pedagang Arab dan India. Posisi strategis ini membuat Perlak tumbuh sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Islam pun berkembang pesat dan diterima luas oleh masyarakat. Dalam sejarahnya, Kesultanan Perlak sempat mengalami perpecahan karena perbedaan mazhab. Pada abad ke-10 terjadi konflik antara kaum Sunni dan Syiah. Namun setelah beberapa dekade, dua kubu ini bersatu kembali di bawah pemerintahan Sultan Maghdum Aladdin Malik Abdul Qadir Shah yang mempersatukan umat. Selain menjadi pusat dakwah, Perlak juga memiliki kekuatan maritim yang tangguh untuk melindungi wilayahnya dari ancaman bajak laut dan kekuatan asing. Para sultan memperkuat armada laut dan memperluas pengaruhnya hingga ke pesisir Sumatera lainnya. Hal ini memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan budaya dan politik di kawasan. Perlak juga terkenal sebagai tempat tumbuhnya banyak ulama dan tokoh-tokoh penyebaran Islam yang kemudian berperan besar di kerajaan-kerajaan tetangga. Hubungan erat Perlak dengan Samudra Pasai dan kerajaan lain di Semenanjung Melayu menjadikan wilayah ini sebagai simbol penting dalam keislaman regional. Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13. Namun, jejaknya tetap abadi dalam sejarah, menjadi bukti bahwa dakwah dan ilmu pengetahuan Islam telah hadir di bumi Indonesia jauh sebelum datangnya penjajah. Berikutnya, Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada awal abad ke-13 di pesisir utara Aceh. Ia menjadi kelanjutan dari Kesultanan Perlak dan merupakan kerajaan Islam pertama yang dikenal luas secara internasional. Didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi, Samudra Pasai tumbuh sebagai pusat perdagangan, dakwah, dan pendidikan Islam. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran Selat Malaka menjadikan Samudra Pasai pelabuhan penting untuk para pedagang Arab, Persia, Gujarat, hingga Tiongkok. Disinilah Islam menyebar dengan damai melalui interaksi antar budaya dan perdagangan. Ulama-ulama besar pun lahir di lingkungan yang subur ini. Sultan Malik Al-Saleh dikenal bijaksana, dan setelah wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memperkuat posisi Pasai sebagai pusat keilmuan Islam. Pengaruh mazhab Syafi'i sangat kuat di kerajaan ini dan menjadi dasar ajaran Islam yang tersebar ke seluruh Nusantara. Bukti kejayaan Samudra Pasai terlihat dari mata uang emasnya sendiri, disebut dirham, yang bertuliskan huruf Arab. Bahkan Ibnu Battuta, pengembara asal Maroko, mencatat kunjungnya ke Samudra Pasai dan memuji kebersihan kota dan kuatnya ajaran Islam di sana. Ini menunjukkan betapa majunya kerajaan ini di mata dunia. Samudra Pasai juga menjadi tempat awal masuknya kitab-kitab Islam dari Timur Tengah ke Nusantara, yang kemudian diajarkan di pesantren dan surau. Bahasa Arab digunakan dalam pendidikan, dan banyak santri dari daerah lain datang untuk belajar di Pasai, menjadikannya mercusuar ilmu dan agama. Namun, seiringnya waktu, kekuatan Pasai mulai melemah karena serangan dari Majapahit dan konflik internal. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh datang dan menguasai wilayahnya.
Meski begitu, Samudra Pasai tetap dikenang sebagai tonggak penting sejarah Islam di Indonesia, membuka jalan bagi kerajaan Islam selanjutnya. Berikutnya, Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka berdiri sekitar tahun 1400 Masehi di Semenanjung Malaya dan menjadi salah satu pusat kekuatan Islam terpenting di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan oleh para Maswara, seorang pangeran dari Palembang yang setelah memeluk Islam bergelar sebagai Sultan Iskandar Syah. Dari sinilah Malaka mulai dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam dan perdagangan. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya pelabuhan utama bagi para pedagang dari penjuru dunia, termasuk Arab, Persia, India, Tiongkok, hingga Kepulauan Nusantara. Dengan perpaduan antara pedagang dan dakwah, ajaran Islam menyebar cepat melalui para saudagar dan ulama. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dakwah dan ilmu pengetahuan. Diperkuat dengan Arab Melayu atau Jawi, Kesultanan Malaka juga dikenal memfasilitasi pendidikan agama dan mengundang ulama dari luar negeri dan memperkenalkan kitab-kitab Islam kepada masyarakat lokal. Secara politik, Malaka menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Samudra Pasai dan Kesultanan Gujarat di India. Hubungan ini memperkuat posisi Malaka sebagai kerajaan yang berpengaruh dan disegani. Bahkan, Malaka menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan Islam yang muncul setelahnya. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1511, Malaka diserbu oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Penakluk ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Malaka. Meskipun itu, pengaruh keislamannya tetap menyebar di wilayah lain. Peninggalan Kesultanan Malaka masih dapat dirasakan dalam budaya Melayu hari ini, baik dalam sistem pemerintahan, adat istiadat, bahasa, maupun perkembangan Islam di Malaysia dan sekitarnya. Malaka adalah simbol kejayaan awal Islam di Asia Tenggara yang jejaknya masih membekas hingga kini. Berikutnya, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar awal abad ke-16 Masehi. Didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Raja Majapahit yang memeluk Islam. Demak muncul sebagai kekuatan baru setelah melemahnya Majapahit dan menjadi pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikan Demak sebagai pelabuhan dagang sekaligus pusat dakwah yang sangat aktif. Para wali, terutama Wali Songo, memiliki peran besar dalam membimbing rakyat dan bangsawan Jawa masuk Islam dengan pendekatan budaya dan kesenian lokal. Raden Patah sebagai Sultan pertama mendirikan Masjid Agung Demak yang kini menjadi simbol kejayaan Islam awal di Jawa. Masjid ini bukan hanya pusat ibadah, tapi juga tempat musyawarah para ulama dan pemimpin, menandai kuatnya peran Islam dalam pemerintahan. Kesultanan Demak juga aktif dalam politik dan militer, salah satunya dengan menentang Portugis di Malaka dan melawan kerajaan-kerajaan yang dianggap menghalangi dakwah Islam. Sultan Trenggana, salah satu raja besar Demak, berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Meski berkuasa dalam waktu yang relatif singkat, Kesultanan Demak meninggalkan pengaruh yang besar dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Semangat dakwah yang dibawa oleh Demak kemudian dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Pajang dan Mataram. Demak menjadi simbol penting kebangkitan Islam di Jawa, dengan warisan budaya dan religius yang masih bertahan hingga kini. Dari Demaklah gelombang besar Islamisasi Jawa dimulai, memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal secara harmonis. Berikutnya, Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang merupakan lanjutan dari Kesultanan Demak setelah runtuhnya kekuasaan Demak akibat konflik internal. Didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya
Pajang menjadi kerajaan Islam pertama yang berpusat di pedalaman Jawa, tepatnya di daerah Surakarta sekarang. Jaka Tingkir awalnya adalah menantu Sultan Trenggana dari Demak yang kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang setelah berhasil mengalahkan Arya Penangsang dalam perebutan tahta. Dengan berdirinya Pajang, Islam mulai menyebar lebih dalam ke wilayah pedalaman Jawa. Kesultanan Pajang dikenal karena usaha menyatukan para bangsawan dan tokoh lokal yang sebelumnya terpecah setelah runtuhnya Demak. Meski tidak sekuat Demak dalam hal perdagangan maritim, Pajang unggul dalam membina stabilitas politik dan budaya Islam di pedalaman. Dalam bidang budaya dan agama, Kesultanan Pajang tetap melanjutkan misi dakwah Islam. Hubungan dengan para ulama dan penerus Wali Songo tetap dijaga, serta adat istiadat lokal tetap dipertahankan sebagai media dakwah yang efektif. Namun, usia Kesultanan Pajang tidak panjang. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, terjadi perebutan kekuasaan yang melemahkan kerajaan ini. Hingga akhirnya muncul kekuatan baru, yaitu Kesultanan Mataram yang didirikan oleh Sutawijaya, anak angkat Sultan Pajang. Meskipun singkat, peran Kesultanan Pajang penting sebagai jembatan antara Demak dan Mataram, serta pengokoh penyebaran Islam ke pedalaman Jawa. Dari sinilah dakwah Islam terus berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Jangan kemana-mana ya Sobat TV 10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kerajaan Islam di Nusantara. Jangan ganti channelnya ya, tetap di redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi. Halo Sobat TV 10, ketemu lagi nih di program acara TV 10. Tanpa basa-basi kita lanjutkan saja kerajaan Islam di Nusantara. Langsung saja simak videonya. Yang pertama, Mataram. Kesultanan Mataram Islam berdiri pada akhir abad ke-16 dan menjadi kerajaan Islam terbesar di tanah Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Pajang. Didirikan oleh Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, Mataram bermula dari wilayah kecil Kota Gede, Yogyakarta saat ini. Sutawijaya yang kemudian bergelar Penembahan Senopati berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram hingga mencakup hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan strategi militer yang kuat dan dukungan spiritual dari para ulama, Mataram berkembang menjadi kekuatan besar dari tanah Jawa. Kesultanan ini juga dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah pedalaman. Para Sultan Mataram menjalin hubungan erat dengan para ulama dan pesantren, memperkuat dakwah Islam sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal seperti seni, wayang, dan gamelan. Puncak kejayaan Mataram terjadi pada masa Sultan Agung. Ia tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan religius. Ia menyatukan kekuatan politik dengan semangat Islam dan bahkan pernah melancarkan serangan ke Batavia melawan VOC. Dalam bidang budaya, Sultan Agung menetapkan kalender Jawa Islam yang menggabungkan penanggalan Hijriah dan Saka. Ia juga memajukan seni dan sastra Jawa yang bernafaskan Islam, menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang kaya secara spiritual dan budaya. Namun, setelah wafatnya Sultan Agung, Mataram mengalami kemunduran akibat konflik internal dan tekanan dari Belanda. Meski begitu, warisan Mataram masih terlihat hingga kini dalam budaya Jawa, tradisi Islam dan peran penting Yogyakarta serta Surakarta dalam sejarah Indonesia. Berikutnya, Kesultanan Banten.
Kesultanan Banten berdiri sekitar tahun 1526 ketika Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin berhasil menguasai wilayah Banten dari kerajaan Hindu sebelumnya. Wilayah ini kemudian dijadikan pusat dakwah dan perdagangan Islam di barat Pulau Jawa. Banten tumbuh pesat sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan internasional. Letaknya yang strategis dengan Selat Sunda menjadikan Banten pelabuhan penting yang ramai disinggahi pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, Cina, dan Eropa. Kesultanan ini juga dikenal sebagai eksportir utama lada. Sultan-Sultan Banten memiliki hubungan erat dengan para ulama dan menjadikan Islam sebagai fondasi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Masjid Agung Banten yang masih berdiri hingga kini menjadi simbol kejayaan dan kekuatan spiritual kerajaan ini. Sultan Agung Tirtayasa adalah tokoh besar dalam sejarah Banten. Ia dikenal tegas melawan dominasi VOC Belanda dan berusaha menjaga kemerdekaan ekonomi serta politik kerajaan. Konflik internal antara Sultan Agung dan putranya, Sultan Haji yang pro Belanda, menyebabkan perpecahan dan melemahkan Banten. Selain kekuatan militernya, Kesultanan Banten juga kaya dalam budaya dan seni, kaligrafi, arsitektur masjid, serta karya-karya keagamaan tumbuh pesat. Banten juga mengembangkan sistem pemerintahan Islam yang kuat dan tertib. Akhir kekuasaan Banten terjadi ketika Belanda berhasil menguasai wilayah ini sepenuhnya pada akhir abad ke-19. Namun jejak kejayaan dan semangat perlawanan Banten masih menjadi kebanggaan masyarakat Banten hingga kini. Berikutnya, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate berdiri pada abad ke-13 Masehi di Kepulauan Maluku, wilayah yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik seperti cengkeh dan pala. Kerajaan ini awalnya menganut kepercayaan lokal, namun masuknya Islam melalui perdagangan Arab dan Gujarat membawa perubahan besar. Islam secara resmi dianut oleh Raja Ternate pada abad ke-15, ketika Sultan Zainal Abidin naik tahta dan menjadi Sultan Muslim pertama. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan sangat gigih menyebarkan ajaran Islam di wilayah timur Indonesia. Sejak itu Ternate menjelma menjadi pusat dakwah dan kekuatan Islam di Maluku. Ternate memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan internasional. Letaknya yang strategis membuatnya menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Sultan Khairon dan putranya Sultan Babullah menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Sultan Babullah dikenal sebagai salah satu sultan paling berani dan cerdas dalam sejarah Nusantara. Ia berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575, menjadikan Ternate sebagai kerajaan Islam yang merdeka dan kuat selama beberapa dekade setelahnya. Kesultanan Ternate juga mengembangkan sistem pemerintahan yang rapi dan diplomasi yang hebat. Mereka menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, bahkan mengirim utusan ke Kesultanan Utsmaniyah di Turki untuk memperkuat solidaritas Islam global. Meskipun pengaruh politik Ternate menurun akibat penjajahan Belanda, kesultanan ini tetap bertahan secara budaya dan spiritual hingga kini. Tradisi Islam, adat istiadat, serta sistem kesultanan masih dijaga oleh masyarakat Ternate sebagai warisan luhur nenek moyang. Berikutnya, Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Kepulauan Maluku yang berdiri sekitar abad ke-15 Masehi. Lokasinya berseberangan dengan Kesultanan Ternate dan sama-sama dikenal sebagai penghasil rempah-rempah unggulan. Tidore juga memainkan peran besar dalam penyebaran Islam dan perdagangan internasional di timur Nusantara. Islam mulai berkembang di Tidore melalui jalur perdagangan, terutama dari para pedagang Arab dan Gujarat yang membawa ajaran Islam bersama rempah-rempah mereka. Sultan pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Jamaluddin, dan sejak saat itu Islam menjadi agama resmi kesultanan. Kesultanan Tidore dikenal sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan adat. Mereka mendirikan lembaga-lembaga keagamaan,
memperkuat pendidikan Islam, serta menjadikan sultan sebagai pemimpin spiritual dan politik rakyat. Tidore pernah menjadi sekutu penting bagi bangsa Spanyol dalam menghadapi dominasi Portugis di kawasan Maluku. Meskipun aliansi ini memiliki sisi kontroversial, namun menunjukkan bahwa Tidore aktif dalam peraturan geopolitik internasional saat itu. Salah satu tokoh terbesar Kesultanan Tidore adalah Sultan Nuku. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional karena perjuangannya melawan penjajah Belanda pada akhir abad ke-18. Dengan strategi cerdas dan dukungan rakyat, Sultan Nuku berhasil membebaskan wilayah Tidore dan sekitarnya dari cengkeraman kolonial. Hari ini, Kesultanan Tidore tetap berdiri sebagai simbol warisan Islam dan budaya Maluku. Tradisi kesultanan, upacara adat, serta nilai-nilai Islam masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas sejarah yang agung. Yang terakhir, Kesultanan Goa. Kesultanan Goa terletak di wilayah Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di bagian timur Indonesia pada abad ke-16 hingga 17 Masehi. Awalnya merupakan kerajaan bercorak animisme, namun kemudian menerima Islam dan berkembang pesat sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan. Islam masuk ke Goa melalui peran para mubalik dari Minangkabau dan Aceh. Salah satu tokoh penting dalam proses Islamisasi Goa adalah Datuk Ribendang yang berhasil mengislamkan Raja Goa ke-14, Karang Tumpa Parisi Kolona. Setelah masuk Islam, Goa bersatu dengan Kerajaan Talo dan menjadi kekuatan dominan di Sulawesi. Kesultanan Goa dikenal memiliki armada laut yang kuat, pelabuhan yang ramai, serta sistem pemerintahan yang teratur dan modern pada masanya. Makassar, ibu kota Goa, menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan Maluku, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Salah satu sultan terbesar Goa adalah Sultan Hasanuddin, yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda. Di bawah kepemimpinannya, Goa melakukan perlawanan sengit terhadap VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Perlawanan Goa terhadap Belanda berlangsung selama bertahun-tahun, meskipun akhirnya mengalami kekalahan dalam perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Namun semangat perjuangan Sultan Hasanuddin tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan nasionalisme. Hingga kini, warisan budaya dan nilai-nilai Islam Kesultanan Goa masih hidup dalam masyarakat Bugis Makassar. Jejak sejarahnya terlihat dalam tradisi adat, peninggalan arsitektur, serta kisah kepahlawanan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Itu tadi kerajaan Islam di Nusantara. Tak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya TV 10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi.